Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Antum kalau sendiri walaupun naik langsung, tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Tapi kalau sering bermajelis, istilahnya kaya, zikirnya kaya, berkahnya banyak. Karena satu zikir dibaca oleh satu orang, sekian malaikat mendekat. Wa biha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlud dunia dan ahlul akhirah. Kalau ahlud dunia dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rizq, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Jadi ternyata jika engkau telah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, duduk, ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya. Bahwa ini unik, kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu yang disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah, ya salah ente sih. Zikirnya udahan. Zikir mah gak ada udahannya. Fa idza qadaitumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut, baik berdiri, duduk, ataupun tidur. Nah itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrarnya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. وقال sallallahu alaihi wasallam dzakirullahu fil ghafilin ka syajaratin khadra fi wasatil hashim. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir, ya kan? Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy binal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif, itu lalai. Mati positif, itu zikrullah. Mati sebelum mati, ya. Maaf, ini belum punya nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur oleh baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq. Selama
selama belum menikah lagi, itu seperti mahram. Hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman deh. Nggak pakai sarung. Kalau hijau. Terus meninggal ayahandanya, juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram. Maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyiduna Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatuna Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintang. Bintangnya 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yaum, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dia katakan Rafidah, ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya, Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih, ya. Ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, nah ini kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan menjadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti diwan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Jamak atau single? Ya, plural atau single? Yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru', masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi yang nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngaca dulu. Ini orang pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja malah nikmat ya. Illa haffat bihimul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, apalagi itu paling pojok kan, yang ini dapat AC, itu dapat kipas angin, lah kita dapat keringat tuh. Tapi alhamdulillah, ya, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaika, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja.
ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah, nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah, Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya rahmat itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arsy. Langit itu tempat malaikat, arsy itu tempat nabi dan wali. Di arsy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. 1 Nabiuna Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Nah, nanti yang aulia ini yang di bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makomnya makom arsyah. Walaupun disebut malaikat illiyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke arsy, namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam. Tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ini jadi artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia? Itu macam men. Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal TV. Nggak ada apa-apa, antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rob, kami meninggalkan mereka, mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lauh Mahfuz, masuklah daftar antum ke Lauh Mahfuz. Baru sampai Lauh Mahfuz, yang senang dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia. Bukan tujuan Allah. Ini karena gak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi gak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat hai Muhammad. Lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustadz nih, Allah itu mendapatkan Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Masya Allah, betul-betul. Ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba, ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir Qul huwallahu ahad. Ya ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan Qul huwallahu ahadnya. Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha ta'ala wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua lah itu. Itu enggak ada beliau satupun yang nyontek, itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustaz sekarang mengatakan Imam Ghazali enggak ahli hadis. Ya.
kepalamu berhadas. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan solawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul di kafe. Antum kan nggak haram tuh duduk-duduk di kafe. Ini kan mahasiswa nih senang nongkrong, ya. Oh ya, Bang Dik juga punya goa ya. Goa bid'ah. Cari goanya nggak ketemu, tulisan doang. Goa. Ternyata go tuh Allah, keren tuh Bang Dik ya. Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majelis yang dua hal, menyebut nama Allah, salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hasratan, dia akan menyesal pada hari kiamat ya. Makanya kita setiap mau ngaji salawat dulu ya, jangan kemudian ngeluh kapan sih turunnya, sengaja biar adem dulu. Kan dari jalan kan panas tuh, macet, ngebel orang, dibel orang kan kesel tuh. Diademinnya pakai selawat. Itu rahasianya kenapa saya minta teman-teman selawat dulu biar adem ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah ya. Ini ada di riwayat Imam Abu Nu'aim ya. Yang paling afdol yang dikatakan para nabi oleh para rasul sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas yang diberi Allah, la ilaha illallah. Jadi sekelas Sayyidina Musa zikir khasnya la ilaha illallah, terus antum mau yang aneh-aneh? Udah hajar aja baca la ilaha illallah. Nanti kalau muncul nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33. Pakai angka enggak? Bawa dalil pakai angka boleh ini dia. Wa hamidah 33, bertahmid 33 kali. Wa kabbara 33, takbir juga 33 kali. Apakah itu pembatasan? Tidak. 33. Kalau saya nyebutnya 32, bid'ah enggak? Enggak. Kalau 34, enggak juga. Itu cuma contoh. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah lebih, saya kurang bisa paham ya. Wa khatamal mi'ah, ini contoh aja. Lalu ditutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya walau kanat misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung? Saya nggak sempat ngitung gitu ya. Beberapa guru kami mengatakan kecuali dosa besar. Dulu saya juga menganggap itu. Tapi setelah kita timbang-timbang dengan hadis-hadis yang banyak, ternyata kabiran kana aw saghiran, mau besar mau kecil, kalau kita tenggelam dalam lafaz la ilaha illallah, maka dosanya ikut lenyap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kita nggak ada yang suci tuh. Saya juga nggak suci, antum juga nggak suci. Saya yakin ini wajah-wajah pendosa semua nih. Apalagi saya sendiri ya. Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah. Leburkan itu. Nanti la ilaha illallah ini akan membakar dosa kita. Terbakar itu dosa. Makanya sebagian orang kalau zikir panas, Allah lagi bakar dia itu. Ya. Sebagian orang bisa menciumnya. Sebagian masyayikh bisa mencium baunya. Tapi kadang-kadang dia senyum-senyum aja. Ya. Oh, si anu lagi dibakar. Bahkan baunya dia tahu ini dosa apa yang dibakar. Antum udah fokus aja sama Allah kalau lagi zikir itu ya. Jangan takut nanti ketahuan. Kan ilmu batin ya. Allah yang batin yang ngasih tahu. Waruya anna rajulan
Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu hadis Muslim ya. Riwayatnya panjang ya. Cobalah kita baca aja lah ya. Ada seorang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, Ya Rasulullah, tawallat anid dunya. Dunia kok gak pernah datang ke aku. Wa qalat dhatu yadayya. Asetku sedikit, wahai Rasulullah. Nabung-nabung tapi gak pernah kumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? Payah kamu ya. Aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaik wa biha yurzaqun. Ini dahsyat ini. Ini mau kaya kan? Tapi gak perlu ngarapin Allah kasih langsung. Gak perlu ingat-ingat itu. Zikir aja kerjaannya. Zikir apa? Aina anta min salatil malaika. Kamu sudah tahu belum salatnya malaikat gimana? Tasbihnya makhluk dengan apa? Dan karena salat dan zikir mereka itu, Allah berkahi rezeki mereka. Malaikat tidak makan nasi loh. Dengan apa mereka kenyang? Kalau zikir. Itu sebabnya malaikat hadir ke majelis kita kalau orang lagi zikir. Di situ dia ada resto ribat. Di resto ribat setiap hari apa? Itu malaikat datang sekedar menyantap. Itu hari Jumat ya, jalannya. Alhamdulillah, makasih Bu Yasfi, Bu Aldomi, David Daus, Ami Falah ya, Laura Ali sudah mau memimpin zikir. Mereka berempat aja, kan mereka diuji mau ntar tuh ya, ada murid rebutan punya murid ya. Ya, kadang-kadang ada orang teman kita mimpin kurang serok, ngerendahin apa enggak atau ngikutin. Kalau dia ngikutin, dia akan mendapatkan sirnya. Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Antum kalau sendiri walaupun naik langsung, tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Tapi kalau sering bermajelis, istilahnya kaya, zikirnya kaya, berkahnya banyak. Karena satu zikir dibaca oleh satu orang, sekian malaikat mendekat. Wabiha yurzaqun. Karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlud dunya dan ahlul akhirah. Kalau ahlud dunya dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rizq, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia. Di saat itulah dunia mengejar dia. Jadi ternyata dunia itu seperti seorang yang jual mahal, pas ditinggal nyari, ditinggal ngejar, disapa, assalamualaikum, lu siapa? Bawa modal dong, gitu kan. Pas ditinggal, manggil-manggil, mas, ngejar, itu dia. Jadi dunia jangan ditimbang sama zikir. Satu subhanallah lebih mulia dari dunia dan sisinya. Titik. Maka jangan minta dunia dengan subhanallah. Itu yang kita sebut kemarin itu selawat onta dan orang. Ya, masa antum minta dunia yang hina dengan Rasulullah yang paling mulia? Itu kebangetan kurang ajarnya itu. Tapi boleh indal awam, bagi orang awam. Kalau bagi orang yang khawas, yang beradab, yang tahu adab ma'rifatullah, gak berani dia. Makanya Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili marahnya gak tanggung-tanggung. Apa kata beliau? Murid makhluk paling dimurkai yang minta apa kepada Allah dengan amal akhirat untuk urusan duniawi. Kecil sekali, kecil. Ya, semakin kepikiran dunia semakin jauh dia. Udah gitu, itu rumusnya. Karena dia sok jual mahal, maka tinggal-tinggallah dia. Ya, cuek-cuekin, nanti dia kangen sama antum. Ntar dia WA duluan dia. Dunia nge-WA kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk ke hadisnya.
masuk ya. Hadis ini walaupun tidak sampai derajat sahih, cuma ini sesuai dengan yang sahih dari hadis dan yang mutawatir dari Qur'annya. Qala faqultu wa madza ya Rasulullah? Apa tasbih dan salatnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sini tambahin wa bihamdi. Astaghfirullah mi'at marah. Ini sebenarnya gabungan maknawi. Riwayat bin Ana. Istighfar 100, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Antara terbit fajar dengan syuruk ya. Ila antasala subuh ta'tika dunya raghimatan saghiratan. Kalau kamu sudah mulai mampu berzikir begini, tidak kepikiran dunia sejenak saja, dunia akan mendatangi kepadamu. Raghimah, raghimah itu jadi di pinggang kita ada tali, ujung talinya dimoncong hidungnya dunia. Dunia itu ibarat seperti hewan ternak, kayak sapi. Diapain namanya tuh? Dicocok tuh. Jadi kita mau kemana dia ngikut. Jangan kita yang ngikut dia. Kan ada orang tuh bawa anjing, mohon maaf. Entah anjing yang menarik dia, entah anjing yang ditarik dia. Entah dia yang menarik anjingnya. Jangan begitu ya. Nanti saya tersinggung gitu ya. Saghirah, dunia jadi kecil. Nah, nih belajar pelan-pelan untuk dunia itu. Sesaat ba'da apa? Ba'da subuh. Nih, ini istiqomahin. Ini kan pegangan saya. Kalau saya ketinggalan, saya qadha biasanya. Ngantuk sekali, kadang-kadang ketiduran. Lagi zikir tidur, nikmat sekali tuh. Tidur dalam zikir tuh nikmat. Makanya kalau ada orang ketidur lagi zikir, saya biarin aja. Berarti Anda mendapatkan as-sakinah. Ya, itu rezeki juga tuh, ya. Orang itu nggak bisa tidur kalau nggak tenang. Dia zikir terus kayak Zizah kan, pernah gitu kan? Itu bagus. Buya Zulasi nggak boleh bangunin, nggak boleh gebrak meja, nggak boleh. Termasuk guru kalau ngajar, terus muridnya ketiduran, itu sebenarnya bagus. Berarti suara gurunya mengantarkan tidur. Ini serius, soalnya bukan canda loh. Secara psikologis ya. Jadi antara subuh sama terbit matahari itu kira-kira ada berapa menit? Sejam. Kelamaan itu. Ya 40 menit lah ya. 40 menit sibuk zikir aja, bisa nggak? Lawan dunianya. Dan antum merasakan nggak nyampe 40 hari itu nggak rasa dunia itu kayak udah talak rasanya. Talaknya bukan talak 1, kalau talak 1 masih bisa balik. Talak 3 rasanya. Dan waktu yang paling bagus lagi ba'da asar sampai maghrib. Kalau lagi nggak kemana-mana, kan ini kan bukan pejabat, bukan presiden wakil presiden. Kalau presiden ya wiridan dia khidmat ke umat, menteri khidmat ke presidennya, gubernur ke provinsinya, wali kota bupati ke kotanya, pak desa kades ya ke desanya. Kalau kita kan bukan ya. Terus so sibuk, tahu-tahu sibuknya itu gadget sama tablet. Pas buka-buka Hizb al-Youtubiyah dan al-Netflixiyah, Netflix. Ya gimana antum mau kolbunya benar-benar netral dan diikuti, dikejar dunia. Sebelum kerja dunia sudah dimasukin ke kolbu, akhirnya nggak pernah dunia ngikut, kita ngikut dunia jadinya. Itu yang membuat orang gelisah. Jadi salah satu kegelisahan seorang hamba, semakin dia membiarkan dunia masuk terus. Nah, yang sama hadangnya zikrullah ini. Zikir. Nah, zikir ini dimulai dari zikir kolbu, lalu keluarkan dengan lafaz subhanallah. Ya. Insya Allah, Allah berkahi ya. Nah, ini lafaznya tidak sahih ya. Nggak usah kita baca. Yang sahihnya yang setelahnya. Jika seorang hamba berkata alhamdulillah mala'at ma bainas sama'i wal ard. Kalau orang baca alhamdulillah, ya, langit bumi penuh.
Yang kedua dia baca, Allah ngomong, sal tu'ta. Kamu mau apa? Saya kasih. Nanti kalau hamba yang beradab yang ngomong, ya Rabb, belum aku wujud, engkau sudah tahu. Allah tersenyum, ridha, diberi apa saja yang terbaik buat dia, bukan terbaik menurut dia. Terbaik menurut Allah itu global, besar. Kalau terbaik menurut kita, parsial, kecil. Nah, kebanyakan itu kita minta kebaikan menurut kita. Sayyidina Al-Khidir mengajarkan kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Al-baqiyatus salihat, kata Rasulullah SAW, hunna. Nah, jadi ada yang disebut warisan yang kekal. Mati, dia tetap ada. Apa itu? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nyebutnya dulu apa? Masih ingat? Zikir maqalid. Zikir apa? Masih ingat ya? Nah, zikir maqalid ada nggak di maksurat? Ada ya? Maksurat kita ada ya? Maksurat kan banyak. Qala ma min rajulin yaquluha illa ghufirat dhunubu walau kanat mithla zabadil bahri. Kalau ada orang membaca ini, semua dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan ya. Kalau di beberapa riwayat ditambahin angkanya. Wa'lam. Nah, ini penutupnya. Anna an-nafi' min jumlatil adhkar ma hadara fihi al-qalb. Ini kaidah. Jadi bukan angka yang fokus kita, tapi kualitasnya. Sesungguhnya yang bermanfaat dalam jumlah zikir bukan angka kuantitatif, tapi angka kualitas. Ma hadara fil qalb. Apa yang disebut angka kualitas? Qimah, bukan iddah, tapi qimah, yaitu hadara fihil qalb, zikir yang hadir hati kita. Makanya zikir kita mulai dengan gelombang yang pelan. La ilaha illallah. Awal-awal begitu, lama-lama kita kencengin supaya dia tambah asik, tambah asik, tambah asik, tambah asik. Pertama baca hu Allah, hu Allah, pelan-pelan, lama-lama hu Allah, lama-lama hilang, bisa hu aja, bisa Allah aja ya. Kalau nyeter starter motor mobil, awalnya kan gimana dia, getar gak? Lama-lama nah sama, ini juga kendaraan begitu dia. Wa ma adahu fa huwa qalilul jadwa. Selain manhaj ini, apa itu? Zikir yang hati tidak hadir, maka dia kurang nilainya. Fa'innal maksud dari zikir bukan ngitung angka, tapi al-uns billah, bermesraan kepada Allah, intim. Nah, uns itu intim kepada Allah, manja-manja kepada Allah. Jadi Allah itu, ini bahasa nakalnya Pak, senang dipacari. Tapi ini nggak boleh pakai ya, cukup hari ini aja. Nah, antum harusnya yang dipacari Allah. Tapi bahasa ini sepertinya tidak layak. Kita ganti aja istilahnya. Allah itu senang kalau kita bercinta dengannya, bermanja-manja kepadanya ya. Siapalah kita mencari Allah, kan nggak layak lah, yang dipacari makhluk. Wazalika bil mudawamati ala dzikri ma'a huduril qalbi wa bidzalika yu'manu su'ul khatimati fahasab. Nah, dan itu semua mencapai kedekatan kepada Allah itu tidak mungkin kecuali dengan mudawamah, berusaha mendawamkan zikir. Nah, kalau ini namanya dawam. Ya. Walaupun dia tidur, dia tetap dawamu zikri. Ma'huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Wabidzalika, dengan itulah caranya seseorang aman dari su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa ada su'ul khatimah? Sederhana, dia beribadah tidak dengan qalbunya. Maka ini menjelaskan hadis, ada orang jarak dia dengan surga cuma 1 jengkal, tapi su'ul khatimah karena ibadahnya baru
kuantitas, belum dengan kualitas qalbunya. Kita memohon kepada Allah ayyu'inana ala dzikri. Allah membantu kita untuk menyebut namanya, baik lisan, tubuh, zahir, batin, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan kita mohon kepada Allah supaya zikir ini menjadi dawam. Dengan dawamnya Allah, bukan dengan dawamnya kita. Dengan bakoknya Allah, bukan dengan bakoknya kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberi hadiah hudurul qalb. Semoga Allah menjadikan hati itu sadar dalam berzikir. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah bi barakatil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina amanu salata wa tasbih.